الحمد لله حمدا كثيرا يافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أخوة الأعزاء رحمكم الله. Selanjutnya kita teruskan sebab kedua yang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa yang paling umum terjadi adalah dha'ful iman wal yaqin billahi wa 'adamul khauf minhu subhanahu wa ta'ala. Kelemahan iman dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebagai lawannya berarti hilangnya rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Jalla sya'nuhu wa ala memperingatkan dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Yang artinya bahwasanya ketakwaan itu harus dipupuk sedemikian rupa agar dapat menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kontrol ketakwaan itu menjadi kontrol, ya, menjadi kontrol terhadap segala perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah, ya, dzalika hadza, inilah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengandung keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan bahwa semakin besar ketakwaan seorang hamba, berarti dia semakin mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Semakin rendah nilai ketakwaan seorang hamba, semakin dia tidak mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka itu disebutkan hudan lil muttaqin. Nabi SAW adalah orang yang paling konsekuen terhadap ajaran yang beliau bawa. Beliau adalah orang yang pertama kali beristislam, berserah diri kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu beliau bersabda, "Wallahi inni la'atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang itu mampu bertakwa dan menahan hawa nafsu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka janjinya adalah masuk ke dalam jannah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik disebutkan, Rasulullah pernah mendengar satu berita dari sebagian sahabat Nabi, yaitu sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berkata dalam salah satu khutbahnya sebagai jawaban terhadap apa yang beliau dengar dari berita tersebut, "A'idat 'alayya al-jannatu wan-nar, falam ara kal-yawmi fil khair wasyarr." Sungguh telah ditampakkan kepada aku jannah dan nar, dan aku tidak pernah melihat adanya kebaikan dan keburukan lebih daripada yang aku lihat pada hari ini. Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qala fama ata ala ashabi Rasulillah yawman ashaddu minhu, qala ghattu ru'usahum wa lahum khalin. Diceritakan di sini bahwa tidak ada hari yang lebih berat terasa oleh para sahabat daripada hari itu. Dikisahkan bahwa setelah mendengar ucapan Nabi tadi, para sahabat menutup kepala mereka, ghattu ru'usahum, dan terdengar desah tangis mereka. Khalin yaitu sautul buka, suara yang ditimbulkan karena tangisan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu warḍah juga diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, Rasulullah bersabda, "Inni ara ma la tara." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat, yaitu jannah dan nar. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta. Suatu saat langit akan hancur lebur, dan memang sudah haknya, sudah satu kepastian
bahwa langit akan menjadi hancur. Wa ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa ma kun wadi'un jabhata lillahi sajida. Setiap sejengkal tempat di langit, ya, di setiap masa itu selalu ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira wa ma talazzabtum bin nisa'i 'ala al-furs wa la kharajtum ila as-sa'adat taj'aluna ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu tidak akan banyak tertawa, sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan niscaya kamu tidak akan selalu bersenang-senang dengan istri-istri kamu di atas kasur. Dan niscaya kamu akan berangkat ke tempat-tempat yang tinggi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar mengatakan, lawadittu anni kuntu syajaratan tu'rat. Setelah mendengar ucapan tadi, Abu Dzar mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku berangan-angan seandainya aku hanyalah pohon yang suatu saat akan ditebang. Wa kadzalika kana ashabu Rasulillah man ashaddun nasi khasyatan lillahi wa akhwafahum minhu. Demikian juga diriwayatkan bahwa para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab berkata, "Law nada munadin minas sama' ayyuhan nasu innakum dakhiluna al-jannata kullukum illa rajulan wahidan la khiftu an akuna ana huwa." Kalau ada satu panggilan berkumandang dari langit yang mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kamu semuanya pasti akan masuk ke dalam jannah kecuali satu orang saja. Niscaya aku akan tetap takut seandainya aku termasuk di antara yang satu orang itu. Umar bin Al-Khattab yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, Umar bin Al-Khattab fil jannah, Umar akan masuk ke dalam surga. Umar bin Khattab yang telah dikatakan oleh Nabi SAW, "Lau kana ba'di muhaddatsun lakana Umar." Kalau ada di antara umatku yang akan mendapatkan tahdits, itu satu derajat di bawah wahyu, satu derajat di atas karomah para wali, niscaya orang tersebut adalah Umar. "Lau marra Umaru bi fajjin marra syaitan bi fajjin akhar." Kalau Umar berjalan di satu jalan, niscaya setan akan berjalan di jalan yang lain. "Uskun Uhud fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahid." Ketika Rasul bersama Abu Bakar dan Umar berada di atas gunung Uhud, dan gunung Uhud bergoncang karena gempa, Rasulullah bersabda, "Diamlah engkau Uhud, sesungguhnya di atas dirimu ini ada seorang nabi dan ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan ada seorang yang akan mati syahid." Janji pasti dari Nabi bahwa beliau pasti akan masuk ke dalam surga Allah. Tapi dia masih bisa berkata, "Lau nada munadin minas sama." Kalau ada suara berkumandang dari langit yang mengatakan, seluruh kamu akan masuk ke dalam surga Allah kecuali satu, niscaya aku akan takut seandainya aku adalah satu orang tersebut. Wa qad ruwiya annahu lamma tu'id, diriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tertikam di akhir hidupnya dalam keadaan hendak menghadapi kematian, beliau berkata, "Lau anna li tala'al ardi dhahaba laftadaitu bihi min 'adzabillahi qabla an ara." Kalau sekarang aku memiliki emas sebesar mata memandang sampai kepada batas matahari terbit, niscaya akan aku gunakan untuk menebus segala dosa-dosaku di hadapan Allah sebelum aku sempat melihat siksanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Kana ra'su Umar ala fakhidhi fi maradih alladhi mata fihi." Suatu saat ketika Umar berada dalam keadaan sakratul maut, kepala Umar diletakkan di atas paha Ibnu Umar. Umar berkata, "Da' ra'si," letakkan saja kepalaku di atas tanah. "Fa wada'tuhu 'alal ardi." Lalu kuletakkan kepala beliau di atas tanah, yang dalam riwayat disebutkan, semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengasihani diriku. Beliau berkata, "Waili wa wailu ummi in lam yarhamni rabbi." Sungguh celaka Umar dan celaka orang yang melahirkan Umar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Seorang Umar Ibn Al-Khattab, ya. Seorang Umar Ibn Al-Khattab yang sudah dijanjikan masuk ke dalam surga. Janji pasti. Bisa suatu saat seakan-akan lupa, tidak sadar bahwa dirinya telah dijanjikan masuk ke dalam surga, sehingga memiliki rasa takut yang sedemikian rupa. Sebagaimana halnya Nabi SAW
Manakala Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pengampunan dosa bagi dirinya, melakukan salat sepanjang malam sampai kakinya itu bengkak-bengkak, sehingga ditanya oleh sebagian sahabat, "Atatakallafu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Kenapa kamu menyusahkan dirimu seperti ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura?" Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Bahkan dalam satu masa Rasulullah berkata, "Al-qalb baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha." Sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bolak-balikkan sesuai yang Dia kehendaki. Seorang nabi yang telah dijanjikan masuk ke dalam surga Allah, diampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang, akan mengatakan demikian. Kenapa? Dasarnya adalah karena nilai ketakwaan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW seakan-akan membuat beliau lupa dengan janji Allah yang telah mengampuni dosanya. Demikian takut, demikian khawatir beliau dengan apa yang akan Allah timpakan kepadanya. Demikian yang menimpa, yang dirasakan oleh para ulama salih terdahulu, yang menyebabkan kenapa mereka kok demikian jauh daripada maksiat, demikian jauh daripada perbuatan dosa, karena rasa takut mereka itu demikian mendominasi, sehingga sampai janji surga sekalipun sampai membuat mereka lupa. Seorang Abdurrahman bin Auf yang telah dijanjikan Abdurrahman bin Auf fil jannah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Aisyah radhiyallahu taala berkata kepadanya, "Innaka latadkhulul jannata habwa." Sesungguhnya engkau pasti akan masuk ke dalam surga tapi dalam keadaan merangkak, karena kamu kebanyakan harta. Maka semenjak itu Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh untung yang dia dapatkan setelah berdagang di negeri orang lain, pulang dari negeri Syam atau negeri yang lain. Itu diceritakan dalam sejarah itu. Beliau membawa emas, perak itu yang panjangnya kelihatan di sini, ujungnya nggak kelihatan. Itu dia simpahkan di jalan Allah, kemudian dia ambil modalnya lagi dan dia gunakan untuk berdagang lagi. Pulang dia sumbangkan lagi di jalan Allah. Demi apa? Demi supaya dia bisa masuk ke dalam jannah Allah dalam keadaan pantang merangkak. Seorang Abdurrahman bin Auf yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW berikut 9 sahabat lain dalam satu hadis secara terpisah, secara khusus, secara tergabung, bahwa mereka akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga telah dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma stajib, Allahumma qawim sahmahu wastajib doa. Ya Allah, luruskanlah panah yang dilemparkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan istijabahkanlah doa. Di akhir hidup ketika dia dalam keadaan sakit, anak-anaknya berkata, "Kenapa kamu enggak berdoa kepada Allah? Bukankah kamu itu telah didoakan oleh Nabi sehingga doa kamu itu pasti mustajab?" Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Apakah aku serendah ini? Sudah diberikan kenikmatan yang demikian besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit yang segini saja aku rasa tidak tahan dan meminta Allah untuk disembuhkan. Semoga apa yang ku alami ini menjadi pengampunan bagi dosa-dosaku." Ini sahabat Nabi yang sudah dijanjikan oleh Nabi akan masuk ke dalam jannah Allah. Didoakan Nabi supaya doanya mustajab, tapi demikian yang dilakukan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala telah menutupi segala-galanya. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-jahlu billah. Ketidaktahuan, kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengenal Allah dengan hak-haknya, tidak mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, tidak mengenal Allah dengan hak-hak rububiyah dan uluhiyahnya. Ini semuanya adalah penyebab terjerumus orang ke dalam perbuatan dosa. Dalam surah Al-Maidah ketika Allah menyindir orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, surat 5 ayat yang ke-50, Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah pantas mereka itu berhukum dengan hukum jahiliyah? Apakah ada yang hukumnya itu lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah menyebutkan khudil afwa wa'mur bil 'urf, berikanlah maaf, dan suruhlah orang melakukan perbuatan ma'ruf,
Wa'arid anil jahilin, dan hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan bagaimana firman Allah yang menceritakan bagaimana kebodohan itu adalah merupakan sumber daripada dosa, sumber daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tentang bagaimana Allah mencabut ilmu di dunia ini. Innallaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbidu al-'ilma biqabdil 'ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan begitu saja dari seorang hamba, tapi ilmu itu hilang dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza la yubqi 'aliman aw fi qira'atin la yabqa 'alimun. Sampai apabila tidak tersisa satu pun orang alim di dunia ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhana. Atau dalam satu tempat, dalam satu negeri tidak tersisa seorang alim pun, maka orang banyak akan mengambil para pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jika mereka itu dimintai fatwa, yang keluar dari mereka adalah fatwa-fatwa tanpa ilmu, karena mereka adalah orang-orang bodoh. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ya, sumber tersebarnya kemaksiatan diantaranya, ya, selain kelemahan iman, ya, selain tidak mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, juga karena ketidaktahuan orang terhadap hukum-hukum Allah, kebodohan manusia terhadap hukum-hukum Allah. Sehingga hak terlihat sebagai yang halal terlihat sebagai hak. Yang jelas kebatilannya pun mereka nggak tahu. Sampai umat Islam bisa nggak mengerti satu perbuatan haram yang mungkin pada masa-masa terdahulu itu, ya, itu tidak seorang pun di kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui satu perbuatan haram. Atau mungkin dalam konteks yang lain, kalau zaman dahulu orang menganggapnya sebagai perbuatan haram, sekarang ini dianggap perbuatan biasa-biasa saja. Bukan karena tidak mengetahuinya, tapi karena memang sikap gaya hidup yang mereka lakukan itu telah merubah pandangan mereka terhadap dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ibnu Qayyim mengatakan, inna katsiran minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi. Banyak orang-orang yang bodoh yang enggak kenal dengan hukum Allah, mereka hanya sekedar bersandar pokoknya Allah, asal Allah mengampuni. Saya ini kan orang bodoh, orang awam. Tadi nasihatin ini berdosa, saya orang bodoh, saya enggak tahu apa-apa. Mudah-mudahan Allah ngasih ampunan. Fadayya'u amrahu wa nahyah. Secara sengaja atau tidak sengaja dia telah melanggar aturan Allah, meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Nasu annahu syadidul iqab, tidak sadar bahwa Allah itu memiliki azab yang pedih. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, bahwa azab dan siksa Allah itu tidak akan pernah lepas daripada orang-orang yang berbuat dosa. Wa man i'tamada 'alal 'afwi ma'al isra' al-dhanbi fa huwa kal mu'anid. Orang yang bersandar kepada rahmat dan ampunan Allah sementara dengan senang dan santai dia melakukan perbuatan dosa terus-menerus, orang seperti itu diibaratkan orang yang menentang ajaran Allah. Ya, meskipun pada dasarnya dia seolah-olah bersandar kepada Allah. Ya sudahlah, yang namanya surga dan neraka itu kan Allah yang nentukan. Ya. Sudah jalani hidup ini apa adanya saja. Ya, apa adanya dalam ukuran dia, pokoknya yang maksiat hantam saja. Ya, itu maksudnya apa? Apa adanya maksiat ya makan. Kalau mungkin halal kita nggak apa-apa. Tapi nggak perlu dicari-cari, kalau orang nggak usah perlu dicari-cari. Ya. Kalau dapat diambil, kalau nggak dapat ya apa adanya dimakan. Sementara dia tetap berharap ampunan dari Allah. Tok surga dan neraka itu sudah Allah yang nentukan. Nah, orang yang semacam ini dia diibaratkan menentang hukum Allah. Karena untuk mendapatkan rahmat Allah itu jalannya adalah menjalankan ketaatan. Lain dengan orang yang berbuat dosa, dia sadar bertaubat, masih belum mampu dia menghadapi godaan hawa nafsunya berbuat lagi, tapi dia sadar bahwa itu perbuatan dosa dan takut kepada Allah. Nah, orang yang semacam ini orang yang masih bisa terbuka bagi dirinya pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadisnya, Azraban abdu dan qala inna li rabban, ya, yaghfiru dzambi, ya. Ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berkata, aku masih punya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kemudian dia beristighfar. Ternyata terjerumus lagi kedua kalinya, dia juga begitu. Aku masih punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosaku. Beristighfar. Terjerumus lagi. Begitu seterusnya, kalau memang betul karena seseorang itu betul-betul berusaha, ternyata dia belum mampu juga meninggalkannya. Nah, tapi dia sadar bahwa dia berdosa dan memohon ampun kepada Allah, insya Allah masih membukakan pintu maaf. Dengan dasar, jangan dia menganggap remeh dosa tersebut. Jangan dia merasakan perbuatan tersebut tanpa dia merasa menyesal setelah melakukan perbuatan itu dan berusaha untuk meninggalkannya. Kalau dia itu bersikap demikian, itu berarti dia telah menjadikan dosa tersebut menjadi dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
hubbud dunya wa rukunil syahawat. Cinta dunia dan cenderung kepada hawa nafsu. Ini juga termasuk sebab yang kelihatan sekali sebagai faktor yang menyebabkan banyak orang terjerumus ke dalam dosa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantar minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia itu memang telah diperhiaskan dalam dirinya itu kesenangan terhadap wanita, kesenangan terhadap anak, kesenangan terhadap harta benda, kesenangan terhadap emas, perak, kepada binatang tunggangan yang indah, hewan-hewan ternak, kebun, dan berbagai macam kenikmatan dunia yang lain. Itu adalah satu hal yang sudah dihiasi Allah di dalam dirinya. Tapi semua itu adalah kenikmatan dunia semata, yang jangan sampai menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan Allah di sisinya itu terdapat ya sesuatu yang lebih baik ya, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegelawaran hidup di dunia ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, hasil usaha manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu sering membuat orang terpukau ya, al-indihar di mata dunia, ya merasa terpukau dengan kehidupan dunia sehingga akhirnya lupa dengan batasan-batasan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan cara yang relatif, yakni simple, bisa dilakukan di mana saja. Kalau dulu mungkin orang ya mau melakukan satu bentuk kemaksiatan tertentu harus mengeluarkan biaya banyak, harus keluar rumah, jalan ke sana kemari. Sekarang di kamar mandi, di dalam tempat setelah bangun tidur, ya, pertama kali langsung yang didapatkan maksiat pun bisa. Yang semuanya itu adalah memang merupakan tuntutan nafsu manusia. Ya, yang ammaratun bisu, yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 24, "Innama matalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtarata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam Taqana bil ams. Kadzalika nufaddilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu ibarat air yang diturunkan Allah dari atas langit, bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan di bumi, kemudian dimakan oleh manusia dan binatang-binatang. Ketika bumi ini sudah dihiasi oleh berbagai macam tumbuhan yang indah-indah, orang yang menanam dan memilikinya menganggap bahwa dia itu betul-betul memilikinya, dan itu tidak akan hilang, tidak akan hancur. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menentukan kadratnya. Mungkin di satu masa, di siang hari, pagi atau malam hari ketika manusia sedang tidur, dihancurkan seluruhnya. Ya. Seakan-akan tadi malam itu memang tidak pernah ada orang yang menanam apa-apa di kebun tersebut. Tidak pernah ada sesuatu yang diusahakan manusia. Hancur lebur tanpa sisa. Itu kalau Allah menginginkan bisa saja terjadi. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dunia ini adalah ibarat permainan, ya, ibarat perbuatan sia-sia saja. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan sejati itu ada dalam kehidupan akhirat. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat para ulama dan hadis-hadis Nabi banyak sekali di dalam hadis yang menunjukkan agar manusia ini berhati-hati dengan godaan dunia, terlebih-lebih kekayaan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang bahkan dalam riwayat khusus Ibnu Majah, ya, dalam riwayat khusus Ibnu Majah itu disebutkan bahwa Nabi pernah keluar dari rumah, melihat para sahabat sedang berdebat. Debat masalah apa? Bicara masalah kefakiran, kemiskinan. Kalau sekarang resesi ekonomi, ya, sedang bicara masalah krisma. Waduh, harganya mahal, harga itu mahal. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi langsung berkata, "Allah al-faqru takhafun." Dalam satu riwayat, apakah kamu takut dengan kemiskinan? Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan atas diri kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi yang aku khawatirkan justru kalau seandainya dunia ini dibuka lebar-lebar bagi kamu sekalian.
Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana pernah diberikan kepada umat sebelum kamu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu berebut mendapatkan dunia itu sebagaimana orang terdahulu. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Kamu pun hancur karena dunia sebagaimana yang hancur orang-orang terdahulu. Nah, dalam hadis Ibnu Majah ditambahkan, ya, kalau itu terjadi di suatu masa, tidak ada satu perbuatan pelanggaran dosa apapun kecuali sebabnya adalah karena harta. Itu kalau harta memang sudah betul-betul menjadi sebab kehancuran manusia. Kemiskinan memang satu ujian berat. Ya, seorang yang mendapatkan ujian kemiskinan harus bersabar kepada Allah. Kalau dia itu tidak mengembalikan persoalan kepada Allah, niscaya dia akan terjerumus kepada kesalahan dan kemaksiatan. Tetapi yang lebih besar sebenarnya daripada itu adalah kenikmatan dunia. Kenikmatan duniawi yang menyebabkan orang itu berlomba-lomba mendapatkannya. Nanti seluruh pelanggarannya itu ujung-ujungnya adalah karena uang. Gara-gara ada uang timbul pelanggaran. Kalau sudah demikian, itu yang paling menghancurkan sekali. Dan itu yang paling berbahaya bagi umat ini. Maka itu Nabi bersabda, izhad ma fid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah kamu dengan apa yang di dunia ini, saya Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, sehingga manusia juga akan sayang sama kamu. Ikhlas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur tentang bagaimana umat ini suatu masa akan menjadi semacam buih-buih di lautan. Penyebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan. Dalam hadis yang artinya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini yang menyebabkan umat Islam lemah. Digertak sedikit sama orang non-Islam sudah ngepel. Padahal umat Islam itu pada dasarnya telah diberikan satu kelebihan sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ini diberikan pertolongan oleh Allah, aku dan umatku, dalam keterangan hadis, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kewibawaan yang menyebabkan musuh takut dalam jarak 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan musuh belum mendekati kita. Dalam rangka mendekati kita masih dalam jarak 1 bulan perjalanan sudah takut karena kewibawaan. Ini tiap kali ketemu musuh malah makin berani, ya. Dibentak malah ganti bentak, malah gantian kita yang takut. Kenyataan umat Islam demikian. Kenapa? Karena umat Islam sudah tidak punya lagi izzah, keperkasaan diri, jati diri yang akan mengangkat dirinya sebagai umat yang ditakuti. Mereka telah kena penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sekali lagi, satu hal lagi yang menyebabkan mereka sering terjerumus kepada kemaksiatan adalah apa? Cinta dunia dan cenderung mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi satu perbuatan yang paling banyak menyebabkan orang terjerumus ke dalam dosa. Yang kelima, al-ghaflatu wa 'adamul i'tibar. Keteledoran dan tidak mau mengambil pelajaran. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Subhanahu wa taala itu memanjangkan angan-angan seseorang. Padahal sesungguhnya tipu daya Allah itu demikian kuat. Dikarenakan Allah membiarkan orang itu berlama-lama di dalam kemaksiatan, senang-senang. Padahal itu sebenarnya merupakan pelajaran supaya orang sadar. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 3, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihuhumul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkan saja mereka itu enak-enak makan, senang-senang. Sampai mereka tahu sendiri. Ini yang dinamakan dengan i'tibar. Agar manusia itu ngambil pelajaran dari menang kesenangan lama. Ya, berapa banyak kenyataan dalam sejarah, ya. Bukan kayak di negeri kita, di Ambon atau di tempat-tempat yang lain di mana banyak kaum muslimin mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dasarnya karena mereka tenggelam dalam kemaksiatan dan santai-santai tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan istidraj kepada mereka. Imla, sedang memanjangkan angan-angan mereka. Wah, santai-santai saja. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka tidak sadar bahwa kami telah memberikan kepada mereka harta, anak, memanjangkan angan-angan mereka dan memberikan kepada mereka kebaikan yang lekas di dunia ini. Bal la yash'urun, tapi mereka sama sekali tidak
merasakannya. Dia merasakan itu sebagai ujian dari Allah. Ini keteladoran. Ya. Jadi keteladoran akibat banyak melakukan perbuatan maksiat, menjadikan sebagai kebiasaan, dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala belum menunjukkan, belum saja bukan tidak, menunjukkan ya apa istilahnya bencana bagi mereka. Belum menunjukkan bencana bagi mereka. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya. Wa aku berdoa kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Allah yuhlika ummati bi sanatin bi'am, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan umatku karena paceklik yang panjang. Allah mengabulkan. Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musuh-musuh di luar Islam itu menguasai kaum muslimin. Itu dikabulkan. Jadi ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan perpecahan di antara umat karena perbuatan mereka sendiri, Allah tidak mengabulkan. Jadi salah satu di antara sudah pasti dikabulkan Allah adalah tidak dikuasakan oleh orang-orang beriman, orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu salah satu di antara doa yang harus kita selalu sering ucapkan, karena kita takut lalai berbuat dosa, kita takut dijolimi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah karena perbuatan dosa kita. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Ini salah satu doa yang sering diucapkan Nabi. Allahumma la tusallit alaina, ya Allah, jangan kamu kuasakan atas diri kami. Ya Allahumma la tusallit alaina bidunubina, karena dosa-dosa kami. Man la yaqafuka, orang yang tidak takut kepada engkau, wa la yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Ini kita khawatir kalau seandainya kita dikuasakan dizalimi oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita banyak berbuat dosa. Itu yang kita khawatir. Karena kalau seandainya kita terus berjalan di atas ajaran kita Rasulullah Sunnah Rasul, tidak akan pernah ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Kalau ada musuh yang berhasil memojokkan kita semata-mata karena dosa kita dan jauhnya kita dari kitabullah dan sunnah Nabi. Itu kita berdoa, Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ini sekali lagi salah satu sebab yang menyebabkan orang itu banyak berbuat dosa, karena Allah membiarkan mereka dengan memanjangkan angan-angan mereka. Yang keenam, tazyirus syaitan lil ma'siyah wa ibqa'ish syubah fin nufus. Ya, setan yang memperhiaskan perbuatan maksiat dan menanamkan syubhat dalam hati. Innal wajib 'alal insan ay yahdhara min asy-syaitan wa yattakhidahu aduwwan lah. Seorang muslim harus betul-betul menghindari setan, waspada terhadap godaan setan, dan betul-betul menjadikan setan sebagai musuhnya. Allah berfirman di antaranya dalam surat Yusuf, surah ayat yang kelima, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, itu ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada bapaknya, dan bapaknya kemudian memberikan cerita mengatakan kepada Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kamu. Memang saudara-saudara Yusuf itu orang soleh, bukan orang-orang berandalan, orang-orang soleh. Mereka itu hanya melakukan kemaksiatan karena merasa bapaknya itu berbuat zalim, membedakan kasih sayang antara dia dengan Yusuf dan adiknya. Padahal pembedaan itu karena adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan akan adanya kenabian yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka menganggap bapaknya berbuat zalim. Setelah itu mereka berbuat maksiat. Tapi pada dasarnya mereka adalah kaum yang saleh. Di sini bapaknya menyuruh Yusuf jangan sampai mengabarkan persoalan itu kepada saudara-saudaranya, karena nanti akan bisa mengundang setan. Ya, setan itu yang para saudaranya itu adalah orang-orang yang saleh, tapi karena godaan setan, bisa saja mereka itu melakukan perbuatan. Ternyata tanpa dikabarkan pun, ya, dari aplikasi pengamalan bapaknya sendiri dalam mencurahkan kasih yang berbeda kepada anak-anaknya tadi, muncullah godaan setan terhadap saudara-saudara Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi itu godaan setan. Ya. Ini satu kemaksiatan itu dihiasi demikian indah. Ya.
Seperti pernah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal iyadu billah, ya. Kalau yang namanya maksiat memang demikian. Karena dalam hadis dikatakan khuffatil jannatu bil makari wa khuffatul jannatu bil makari wa khuffatin nar bis syahawat. Ya, jalan menuju surga itu memang ditopang oleh perbuatan-perbuatan yang cenderung dibenci hawa nafsu. Sebaliknya, jalan menuju neraka itu dihiasi oleh perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh hawa nafsu. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau orang berbuat maksiat itu maksiat sudah jelek bagaimanapun di pandangan mata bisa nampak enak. Ya, orang udah mabuk, jalannya pun semboyongan, jatuh-jatuh, itu dianggap enak. Ya. Kan orang geblek gitu. Itu kan memang sudah dihiasi sedemikian rupa, dia nampak enak. Berapa sulitnya? Minuman keras yang rasanya nggak karu-karuan, baunya entah apa-apa, rasa enak. Ini memang, ya. Itu karena memang sudah dihiasi saya. Demikian juga perbuatan dosa yang lain kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim, salah satu contoh di antaranya. Seorang itu bisa terjerumus melakukan perbuatan zina. Seorang wanita yang dibandingkan dengan istrinya nggak ada apa-apanya. Istrinya cakep malah zina sama pembantunya. Padahal masih cakepan lagi istrinya, ada pembantunya jelek, kotor lagi. Berzina dengan pembantu. Karena Allah menghiasi dalam diri seseorang itu, menggambarkan demikian indah gitu. Sesuatu yang memang tidak halal bagi dirinya. Setan ya, setan itu menggambarkan demikian indah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seorang hamba. Sehingga seorang hamba tega melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya pada dasarnya kalau ditinjau dari secara logika dia tidak akan mungkin melakukannya. Berzina dengan orang yang jauh lebih ini daripada istri-istri. Atau kebalikannya, seorang istri berzina dengan seorang laki-laki yang jauh lebih tidak ganteng daripada suaminya. Ya, suaminya ya kurang ganteng, tapi ini lebih nggak ganteng lagi, dari suaminya. Godaan setan demikian, digambarkan demikian indah. Dan memang setan demikian. Nah, setan itu demikian. Maka itu dalam surah An-Naml disebutkan ayat 24, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Setan itu menghiasi amal perbuatan mereka sehingga mereka lari dari jalan yang lurus dan tidak mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu dalam surah Fussilat ayat 36 Allah menganjurkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samiul alim. Kalau ada godaan dari setan, bisikan untuk melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, langsung kita mohon ampunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, termasuk bisikan-bisikan seperti disebutkan dalam hadisnya. Siapa sih yang menciptakan dunia? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Sampai timbul pertanyaan demikian, langsung kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau katakan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Itu dianjurkan di dalam hadis. Ya, sebutkanlah Syekh Nasir dalam silsilah hadis sahih jilid yang berulang. Itu gangguan setan. Dari sampai tingkat seperti itu, kadang-kadang juga tidak sampai. Karena manusia itu memang ditemani oleh malaikat yang selalu menyuruh berbuat baik, ditemani oleh setan yang selalu menyuruh berbuat baik. Jadi apabila ada bisikan untuk berbuat jahat itu dari setan, langsung kita ucapkan a'udzubillah. Kalau kita tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan berbuat baik, langsung ucapkan alhamdulillah. Karena itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui mungkin perantaraan makhluknya di antaranya doa dan anjuran para malaikat. Jadi itu bisikan hati yang semacam itu memang segera harus diatasi. Ada bisikan untuk berbuat maksiat dan langsung dibiarkan saja. Coba sampai di mana sih? Mau dibiarin, lama-kelamaan malah terus saja. Tapi setiap muncul perasaan semacam itu langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara beberapa hal yang menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan ini sebagian di antaranya saja yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, di antara yang disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan-perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung bisa menggiring orang melakukan perbuatan dosa. Kemudian hal lain yang penting, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan asarul ma'asi wal dzunub. Dosa, apa istilahnya, bekas, pengaruh kemaksiatan dan dosa. Dosa yang dilakukan seorang hamba pasti akan menimbulkan dampak buruk dalam diri seseorang. Semakin besar maksiat dan dosa yang dilakukan, dampak itu akan semakin nyata.
Oleh sebab itu kita harus mengetahui dampak-dampak tersebut agar kita berhati-hati. Yang pertama, hirmanul ilm, terhalangnya pintu ilmu. Fa'innal ilm nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalika. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah curahkan ke dalam hati seorang hamba, dan cahaya itu akan tertutup oleh maksiat. Ini tentunya bagi orang yang memang ilmunya adalah cahaya. Kalau ilmunya itu ilmu yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu istidraj, ya, itu biar bagaimanapun banyaknya maksiat santai-santai aja, tidak berubah, hafalannya makin mantap lagi. Tapi kalau orang yang memang ilmunya itu cahaya, sedikit berbuat maksiat saja, kemampuan hafalan berkurang. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi'. Kok aku susah banget ngapal. Wa akhbarani, maka beliau atau gurunya yang bernama Waqi' tadi menunjukkan diriku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhtahul 'asi. Beliau mengatakan bahwa ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya, itu dalam sejarah apa yang dikisahkan dari Imam Syafi'i dan beberapa alur cerita beliau itu dikatakan bahwa kesulitan yang beliau dapatkan itu memang datang secara tiba-tiba, bukan pada asalnya Imam Syafi'i itu orang yang sulit menghafal, tidak. Bahkan diceritakan dalam sejarah Imam Syafi'i itu dalam kitab-kitab tarikh, Imam Syafi'i itu punya hafalan demikian jitu sekali. Saking jitunya hafalan dia, kalau dia membaca satu buku, jangankan yang dibaca, yang tidak sengaja terlirik itu terhafal. Ya, seperti ini ya, yang dikisahkan dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit begitu, ya, hafalan demikian kuat dan dahsyat sampai beliau kalau masuk ke pasar ditutup telinga. Karena kalau enggak semuanya ikut terhafal. Omongan orang itu ya bakal terhafal. Ya. Hingga dalam sejarah itu ada beberapa ahli riwayat yang mengatakan beliau menguasai 100 bahasa. Salah satu ini ahli riwayat dari mana? Dan yang umum disebutkan dalam riwayat dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya. Itu beliau menguasai bahasa Ibrani, ya, bahasa yang paling sulit pada waktu itu, hanya dalam waktu 27 hari saja. Nah, jadi beliau termasuk sahabat yang paling banyak menguasai bahasa asing karena dijadikan oleh Nabi sebagai juru bahasa. Duta, juga Dihyah Al-Kalbi. Ya, itu sahabat-sahabat yang sering dijadikan sebagai duta. Terus saking takutnya dia dengan hafalan yang gitu, itu kalau masuk pasar begitu ditutupin. Obrolan tukang sayur masuk kupingnya hafal aja yang takutnya. Nah, Imam Syafi'i demikian diceritakan dalam sejarah ya. Jangankan yang dilihat oleh mata yang tidak sengaja terlirik ikut terhafal. Tapi suatu saat hafalannya terganggu. Dia mengadu kepada Waqi' dan Imam Waqi' mengatakan, apakah sehari ini dalam sejarah ceritanya begitu? Apakah kamu ada melakukan maksiat? Imam Syafi'i bolak-balik mikir tidak ketemu. Lalu baru dia ingat, oh ya tadi pagi aku sedang berjalan di tengah jalan, tiba-tiba melihat seorang wanita lewat, tersingkap betisnya sedikit, dan terlihat aku segera memalingkan pandanganku. Padahal sudah jelas ya, fa innalakal ula wa laysat lakal tsaniya. Pandangan pertama itu enggak apa. Ya. Sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadril hujati. Qala anisrif basarak. Nabi pernah ditanya tentang orang yang memandang maksiat tanpa sengaja. Nabi mengatakan palingkan wajah. Yang pertama itu halal, yang kedua sudah haram. Tapi perbuatan yang tidak sampai kepada tingkat haram sekalipun, makruh saja, atau perbuatan yang kurang baik saja bagi seorang yang betul-betul hatinya halus, itu akan membawa pengaruh. Ya. Jangankan perbuatan lagu saja, sia-sia itu sudah bisa mempengaruhi orang. Yang betul-betul masih jernih hatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah. Begitu saja sudah langsung hafalannya berubah. Jadi kita bisa bayangin ya. Emang bersihnya hafalan beliau itu juga bukan saya didukung oleh memang anugerah Allah dalam diri beliau, tapi juga karena penjagaan beliau terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah numpuk ya. Melihat maksiat tiap hari enggak terasa, memang udah begonya udah ketumbuk-tumbuk. Jadi gobloknya enggak kelihatan lagi. Hah? Kalau udah goblok sekali, tambah goblok kan enggak ketahuan ya. Nah, tiap hari juga ngapal susah, tambah susah udah enggak kelihatan lagi.
biasanya 25 kali baru hafal, ini 26 kali baru hafal, nggak terasa sama dia. Paling saya 25 kali hafal, kalau sekarang 26 nambah 1 nggak? Ya, orang yang hafalannya bersih, bagus, karena banyak ibadah kepada Allah, sedikit terganggu dia akan terasa. Dan ini ya, salah satu di antara pengaruh dari perbuatan maksiat. Gitu. Sekali lagi ya, semakin banyak perbuatan maksiat akan semakin banyak pengaruhnya. Yang kedua, hirmanur rizq. Banyak hadis disebutkan itu. Terhalangnya rezeki. Tentunya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagi orang yang sekali lagi mendapatkan istidraj dengan rezekinya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberikan jalan keluar dan akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu ada orang bertanya, waduh saya ini kalau saya tinggalkan berbuat apa kerjaan saya ini, saya nggak memiliki bayangan akan dapat apa. Saya bilang sama dia, ya justru itulah rahasia daripada firman Allah Subhanahu wa taala, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memang rezekinya orang-orang yang bertakwa itu sering dari arah yang nggak disangka kan. Kalau menurut perhitungan matematis, saya nggak dapat untung kalau gini. Itu menurut perhitungan matematis justru akan dapat dari arah yang lain. Ini contoh kasus saja ya. Itu ada seorang ikhwah di sana. Dan nasihatkan, dia jualan toko biasa, toko kelontong jual gitu. Kita sudah terangkan kepada dia hukum merokok berdasarkan pendapat para ulama. Saya jelaskan begini. Banyak sekali kemaksiatan yang terkandung di dalamnya, zalimin orang, ya, tasabuh dengan orang kafir dalam perbuatan yang nggak berguna, ya, belum lagi penyakit bahayanya untuk kita sendiri, untuk orang lain, wah macam lagi. Akhirnya, itu gimana? Saya ini dagangan dia itu 60% itu rokok. Ya, dia jual makanan, jual rokok, jual segala macam, tapi yang paling laku paling banyak 60% rokok. Kalau sehari misalnya penghasilan 100.000 itu 60.000 itu dari rokok. Udah kalau begitu bismillah, tinggalkan nggak apa lah. Ya, begitu di tangan Allah. Tinggalkan, mulai besok datang orang situ ada rokok nggak ada, ayo. Tapi setelah dihitung penghasilannya sama,